Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antiok didirikan pada abad keempat sebelum Masehi oleh Alexander Agung dan menjadi pusat kekristenan pada abad ke-1 Masehi. Kota ini menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium pada awalnya, tetapi diambil alih oleh Kekaisaran Seljuk pada abad ke-11. Selama pengepungan Antiok pertama pada tahun 1097 sampai 1098, tentara salib Eropa merebut kembali kota ini, menciptakan negara salib kecil yang disebut Kadipaten Antioquia. Pada pertengahan abad ke-13, situasi politik di Timur Tengah telah berubah dramatis. Dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah merebut Yerusalem dari tentara salib menjadi goyah. Kesultanan Mamluk di Mesir menguat dan menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, Kekaisaran Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menaklukkan sebagian besar Persia dan Irak, menciptakan sebuah kekosongan kekuasaan yang merugikan kedua belah pihak, Kristen dan Muslim. Pada pertengahan abad ke-13, Antiok menjadi sasaran utama Mamluk yang bertujuan untuk mengukuhkan kekuasaan Muslim di wilayah tersebut. Sementara itu, pasukan Kristen yang terjebak di dalam kota bertekad keras untuk mempertahankannya. Pengepungan Antiok pada tahun 1268 dipimpin oleh Sultan Qalawun, seorang pemimpin Mamluk yang bijaksana, dan Qalawun bertujuan untuk mengembalikan kota ini ke dunia Islam serta mengakhiri dominasi Kristen. Untuk mencapai Antiok pada tahun 1268, pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qalawun harus menaklukkan medan yang sangat sulit dan menghadapi pertahanan yang kuat dari pasukan Kristen. Sebelum melakukan serangan langsung, pasukan Mamluk melakukan perencanaan strategi yang sangat matang. Hal ini melibatkan pemetaan rute terbaik untuk mencapai Antiok dengan efisien, serta identifikasi titik-titik lemah dalam pertahanan Kristen yang bisa dimanfaatkan. Pasukan Mamluk melakukan pengintaian secara intensif untuk memahami kondisi di sekitar Antiok. Hal ini termasuk memantau aktivitas pasukan Kristen, mempelajari topografi wilayah, dan mengidentifikasi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan atau dihalangi. Setelah mencapai wilayah sekitar Antiok, pasukan Mamluk memulai pengepungan bertahap terhadap kota tersebut. Mereka memotong jalur pasokan dan komunikasi, membangun benteng-benteng sementara untuk memperluas kendali mereka, dan melakukan serangan terhadap benteng-benteng pertahanan di sekitar kota. Pengepungan Antiok dimulai dengan gerakan pasukan Mamluk yang maju dengan determinasi yang tinggi. Awal mula konfrontasi ini melibatkan serangan terkoordinasi terhadap benteng-benteng pertahanan Kristen yang melingkupi kota. Pasukan Mamluk terlatih dan terorganisir dengan sangat baik, merangsek maju dengan bendera jihad yang berkibar. Sultan Qalawun mengimplementasikan strategi pengepungan yang canggih dan efektif di masanya. Mamluk membawa peralatan pengepungan modern untuk masuk ke dalam pertahanan kota, termasuk mesin pengepung seperti tribaset dan balista. Selain itu, mereka menggunakan metode serangan bertahap, memfokuskan serangan pada titik-titik strategis untuk melemahkan pertahanan musuh. Di pihak Kristen, pendeta dan pemimpin gereja memainkan peran penting dalam memberikan semangat kepada pasukan dan penduduk Antiok yang terkepung.
Mereka berbicara tentang perang suci dan memotivasi orang-orang untuk bertahan, menciptakan semangat juang yang luar biasa. Benteng-benteng kota diperkuat dan pasukan Kristen ditempatkan di posisi yang strategis untuk menghadapi serangan dari pasukan Mamluk. Mereka melakukan serangan balasan dengan ketangguhan dan tekad untuk menjaga kemerdekaan mereka. Sebelum pengepungan mencapai puncaknya, upaya diplomasi dilakukan oleh beberapa tokoh kunci dari kedua belah pihak. Diplomat Kristen mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak Mamluk, mencari solusi damai yang menghindari pertumpahan darah. Namun upaya ini terbukti sia-sia dan perundingan gagal menghasilkan perdamaian, membuka jalan bagi pertempuran kejam yang akan datang. Pasukan Mamluk melancarkan pengepungan berkepanjangan terhadap kota Antiok. Mereka memotong jalur pasokan dan komunikasi, mengisolasi kota dari bantuan luar, dan menciptakan tekanan ekonomi dan militer yang besar bagi pasukan Kristen yang terjebak di dalamnya. Pasukan Mamluk fokus pada serangan terhadap pintu gerbang utama kota. Mereka menggunakan alat pemecah pintu gerbang atau serangan frontal untuk menembus pintu gerbang utama dan mendapatkan akses ke dalam kota. Pengepungan Antiok pada tahun 1268 menjadi pertarungan yang sengit antara pasukan Mamluk yang kuat dan pasukan Kristen yang bertahan dengan gigih. Benteng-benteng kota dibangun untuk melindungi para penduduk dari serangan musuh. Namun, ketidaksetaraan sumber daya antara kedua belah pihak menjadi faktor yang sangat krusial. Meskipun pasukan Kristen melakukan pertahanan yang sangat gigih, kelaparan dan kelelahan akhirnya merajalela di kota. Pada bulan Mei 1268, pasukan Mamluk berhasil menembus pertahanan Antiok dan merebut kota tersebut. Pasukan Mamluk berhasil memasuki kota Antiok melalui celah-celah dalam pertahanan. Serangan mereka yang terkoordinasi dan tekad yang kuat mengatasi kegigihan pasukan Kristen yang membela kota. Penetrasi mereka ke dalam kota menjadi tonggak penting dalam pengepungan dan menandai awal dari akhir dari kekuasaan Kristen di Antiokhia. Pengepungan ini juga berakhir dengan kekalahan telak bagi Kristen dan mengukuhkan kembali kekuasaan Muslim di wilayah tersebut. Kekalahan ini juga menandai akhir dominasi Kristen di Antiok dan mengakhiri eksistensi Kadipaten Antiokhia. Pengepungan Antiok bukan hanya soal tragedi dan keberanian di medan perang, tetapi juga kisah tentang korban perang, ribuan jiwa hilang dalam pertempuran ini. Pengepungan dan penaklukan kota Antiok oleh pasukan Mamluk pada tahun 1268 adalah peristiwa yang sangat bersejarah, yang memiliki dampak yang mendalam dalam dinamika politik dan militer di Timur Tengah pada abad pertengahan. Kemenangan ini mencerminkan kekuatan dan kecerdikan strategis pasukan Mamluk, serta memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut.